Pak. Ya, Pak, ya baik. perkenalkan ya Pak, nama saya Perawat Egi Nugraha. Ya, Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? nama saya Egi Ginanjar. Egi Ginanjar. Ya, Oh betul. Nah Pak, supaya nanti berkomunikasinya dengan baik ya Pak, lebih nyaman. Biasanya Bapak suka dipanggil apa Pak? Ginanjar aja lah. Ginanjar. Ya, Ya baik Bapak Ginanjar. Tujuan saya ke sini yaitu akan melakukan penyuluhan ya Pak, Ya. yang Bapak rasakan penyakit ini ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu Pak, perasaan Bapak saat ini Pak? Mungkin saya sedikit sesat ya, Pak. Sedikit sesak. Ya, Kalau dari selain itu Pak, selain sesak mungkin agak sedikit gatal ya Pak di daerah leher sama dada gitu. seperti itu ya Pak. Nah baik Pak, di sini saya akan melakukan penyuluhan ya Pak yang terkait yang tadi Bapak sudah bicarakan ya Pak, Ya. gejala-gejalanya seperti itu tadi, seperti sesak gitu. Ya. Nah untuk waktunya sekitar 10 menit paling Pak, Ya, untuk oke. nanti penyuluhannya. Ya, ya. Untuk tempatnya di sini aja ya Pak. Ya boleh di sini aja. Di sini aja ya Pak. Nah untuk topiknya tadi kan Bapak sudah membicarakan ya gatal, Ya, sesak sesak. napas, ya itu terkait karena penyakit asma ya Pak. Oh, asma ya, Pak. Ya, nah baik Pak, keluhan apalagi ya Pak yang Bapak yang rasakan dari selain tadi gatal, sesak napas, apalagi Pak yang Bapak sering dirasakan? Mungkin yang sering saya rasakan itu Pak batuk gitu Pak, batuk gitu kayak gatal kering kayak gitu Pak. Seperti itu. Ya. Ya, nah baik Pak, karena kan saya di sini akan penyuluhan ya tentang terkait topik tadi ya, tentang asma. Jadi saya akan menjelaskan ya Pak tentang asma, sambil ini lihat dulu ya. Oh ini apa Pak? Leafletnya. Oh leaflet Sambil- tentang asma. Ya, Oh, saya iya, bisa Pak. sambil menjelaskan ya Pak, tolong Ya. perhatikan ya Pak. Ya boleh boleh Pak. Nah Pak, jadi tadi Bapak kan terkena asma ya Pak. Ya, ya. Jadi asma itu radang atau pembengkakan kronik saluran napas yang menyebabkan mengi, seperti sesak napas, dada terasa berat dan batuk-batuk, seperti itu Pak. Ya, gitu ya, Pak. Nah paling gejalanya itu rasa gatal seperti Bapak tadi ya. Oh, iya, Rasa Pak. gatal di dada. Iya, Itu iya. bisa biasanya di malam hari itu sebelum Oh, tidur iya. biasanya suka terasa. Iya betul suka di malam hari Pak. Ya seperti itu. Kadang juga batuk kering di malam hari, biasanya itu pas malam doang gitu ya. Terus Pak, penyebabnya terjadi asma itu dikarenakan seperti kayak gimana ya Pak, seperti cari bunga, seperti itu Pak. Dapat menyebabkan asma itu. Iya. Oh iya. Merokok, asap rokok seperti itu Pak, karena debu, Hmm. karena mungkin atau Bapak lagi apa gak pakai masker, Oh iya. nanti kan debu itu masuk ke saluran pernapasan. Itu juga bisa penyebabnya Pak. Ada juga karena stres Pak. Oh iya, Ya, stres ya. itu Banyak juga, pikiran. seperti itu Pak. Itu juga mempengaruhi Pak Oh, pada asma itu. Atau juga kayak olahraga terlalu sering gitu Oh Pak. berlebihan. Berlebihan. Oh iya iya. Ya. Ada juga seperti kita mencium bulu binatang kayak gitu. Dapat menyebabkan asma bulu binatang juga ya Pak. Nah iya, itu juga tertentu ya Pak. Iya. Kadang juga memakan makanan tertentu gitu. Seperti Iya, itu. iya. Nah, untuk kan tadi saya sudah menjelaskan ya Pak tentang penyebabnya ya Pak. Untuk penanganannya bisa menghindari faktor-faktor penyebab yang tadi saya telah sebutkan, seperti merokok. Oh iya, harus gitu. dihindari ya Pak. Iya, Bapak ngerokok gak? Oh saya setiap hari Pak Setiap ngerokok. hari. Nah kalau begitu Bapak harus bisa mengurangi gitu sedikit demi sedikit gitu. Oh, ya, Kalau bisa sih ngerokoknya sampai beres, sampai tidak ada ya. sampai tidak merokok merokok lagi. Terus kalau kemana-mana nih, kalau bermotor pakai masker supaya tidak debunya masuk gitu Oh ke iya, itu. tidak langsung ke paru-paru kan. Nah seperti itu. Atau juga dan juga meminum obat sesuai yang
dibandingkan dengan dokter. Oh, yang dianjurkan Yang dokter. dengan dokter, nah seperti itu Pak. Iya, iya. Nah Pak, tadi kan saya sudah beres ya menjelaskan penyuluhan tentang penyakit asmanya. Oh iya Pak. Kalau begitu Pak, ada yang tanyakan dulu Pak pada saya Pak tentang penyakit asma ini. Mungkin dari penyakit asma, dari faktor-faktor ya Pak yang tadi Bapak sebutkan, Ya. ada faktor memakan makanan tertentu. Kalau boleh tahu makanan-makanan seperti apa Pak? Makanan ya, kalau makanan jangan terlalu makan gorengan. Oh iya gorengan. Seperti kan gorengan itu kan ada bawang putihnya, itu tidak boleh juga. Yang berminyak-minyak Ya Pak. seperti itu. Juga jangan terlalu minum yang berkemasan seperti ale-ale. Oh, iya. Gitu. Itu Pak. Selanjutnya Pak, ada yang mau ditanyakan lagi Pak terkait ini asma? Tidak ada ya Pak. Tidak Mungkin ada. segitu saya bertanya mengenai makanan itu. Begitu. Ya. Bagus Pak. Begitu Bapak sudah paham ya, Ya. asma. Nah, cukup. Nah, coba kalau begitu bisa diulangi nggak Pak yang tadi saya jelaskan tentang penyuluhan asma ini, diulangi lagi sama Bapak? Apakah bisa Pak? Oh mungkin yang tadi saya bertanya jawaban Bapak harus diulangi kepada saya lagi. Ya, seperti itu Pak. Terkait makanan mungkin tadi yang Bapak omongin ya, Ya. terkait makanan itu harus menjauhi minuman-minuman yang berkemasan seperti ale-ale, Ya. menjauhi goreng-gorengan yang berminyak yang ada bawang putihnya. Mungkin segitu Pak. Bagus ya Pak. Bapak ternyata tertangkap juga nih Pak ya materinya. Iya. Bagus Pak. Nah baik Pak. Kalau ada yang lagi Pak, coba sekarang saya Bapak coba bisa nggak Pak diulangi lagi yang tadi saya telah jelaskan tentang penyuluhan ini, bisa dijalan kembali Pak? Oh mungkin dipaparkan kembali ya Ya Pak. seperti itu. Dari pengertian dulu Pak. Ya. Oh iya, mungkin dari pengertiannya itu tadi yang Bapak sampaikan asma itu jadi pembekakan di daerah kronik ya Pak, saluran napas yang menyebabkan sesak napas. Iya. Terus Pak, Coba kalau penyebabnya itu apa aja? mungkin penyebabnya itu jadi serbuk bunga yang tadi Bapak katakan, dari debu, dari Iya. bulu binatang, Iya. dari kebiasaan merokok, dari asap-asap kendaraan. Iya. gitu, Pak. Sama tadi makanan-makanan tertentu seperti gorengan. Ya, ya. Nah, coba Pak satu lagi ya Pak, saya tanyakan kepada Bapak. Iya. Coba Bapak tadi apa aja Pak gejala awalnya Pak? Gejalanya itu mungkin gatal-gatal yang tadi Bapak sampaikan itu gatal-gatal di area dada sampai leher. Ya Pak. Terus batuk kering, ya Pak, tadi batuk Ya. disertai kering kayak gitu. Hmm. Mungkin itu Pak. Nah baik Pak, Bapak sudah paham ya Pak? Iya paham Nah Pak. kan Pak, Bapak tadi suka merokok ya. Iya. Nah kalau bisa Pak merokoknya dikurangi gitu Pak. Dikurangi ya Pak. Ya dikurangi ya, misalkan sehari sebungkus ya dikurangi saja gitu setengah. Oh Tapi iya. lama kelamaan ya kalau bisa sih sampai Bapak Tidak tidak merokok merokok lagi lagi. Oh, iya. supaya asma Bapak tidak Kambuh lagi kambuh ya Pak. lagi seperti itu. Iya, iya. Nah Pak, Iya. nah Pak dikarenakan penyuluhannya sudah selesai, Iya. untuk tindak selanjutnya Pak, paling besok saya kembali lagi ke sini. Iya Pak. Sekitar waktu sekitar pukul 9 atau jam 10 lah ya Pak. Oh iya iya Pak. Untuk tepatnya di sini aja ya Pak. Ya di sini aja lah Pak. Ya, untuk topiknya dikarenakan Bapak tadi suka Ya, suka terlalu merokok. merokok banget ya karena perokok aktif gitu ya. Ya, perokok Nah, aktif. kalau begitu pada esok hari saya akan membawakan penyuluhan tentang berbahayanya merokok Oh, supaya iya. Bapak terdoktrin juga gitu Oh, iya. bukan merokok gitu, tidak merokok lagi Iya, itu Pak. Besok ya Pak jam 10. Ya besok Pak. Siap, Pak. Nah Pak, dikarenakan penyuluhan KNKES-nya sudah selesai ya Pak, Oh, iya. saya izin pamit keluar dulu ya Pak. Nanti saya masih banyak urusan juga dengan pasien yang lain ya Pak. Oh iya Pak. Ini untuk Bapak aja leafletnya Pak. Oh, Bisa ya, ini buat saya. dibaca-baca juga nanti di rumah. Bagus ya leafletnya Pak. Iya, seperti itulah Pak. Makasih loh Pak Iya, leafletnya. sama-sama Pak. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Pak. Iya, Saya Pak. ambil ya Pak, gak apa-apa ini Pak. Iya boleh Ya. boleh. Kalau begitu saya pamit dulu ke ruangan ya Pak. Ya, boleh, Terima Pak. kasih atas waktunya Pak. Ya sama-sama Bapak. Hati-hati ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.